Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HF. Pada video ini kita kembali melanjutkan materi bilangan bulat di pertemuan ketiga. Anak-anak bisa melihat video pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pak Guru sudah mencantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan di pertemuan ketiga materinya ya anak-anak. Pada pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, di mana pada pertemuan kedua juga kita sudah membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, namun menggunakan garis bilangan. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif, namun kita akan menggunakan cara langsung atau menjumlahkannya secara langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, kemarin ya Pak Guru sudah sampaikan bahwa dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan garis bilangan dan menggunakan cara langsung. Namun jika menggunakan garis bilangan tentunya cuma bisa menjumlahkan angka yang tidak terlalu tinggi, karena nanti misalnya kalau angkanya sudah terlalu tinggi kita harus membuat garis bilangannya yang cukup panjang. Nah, supaya tidak susah membuat garis bilangannya, maka nanti kita akan menggunakan cara langsung untuk angka-angka yang lebih tinggi. Menggunakan garis bilangan itu sebenarnya cuma pemahaman konsep supaya anak-anak mengerti bagaimana proses penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebenarnya. Nah, sekarang kita akan melakukan cara langsung ya. Langsung saja anak-anak ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini catatan masih sama seperti kemarin ya. Ada aturannya bahwa jika ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka tanda kurang berubah menjadi tanda tambah dan tanda negatif dihilangkan. Selanjutnya, jika ada tanda tambah bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tambahnya berubah menjadi tanda kurang dan tanda negatifnya dihilangkan. Nah, ini semua sudah Pak Guru jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini ada contohnya, tanda kurang ketemu dengan tanda negatif. Tanda kurangnya ini berubah menjadi tanda tambah dan tanda negatifnya dihilangkan. Jadi 2 dikurang negatif 3 itu berubah menjadi 2 ditambah 3. Itu sama ya, sama maksudnya. 2 dikurang negatif 3 itu sama saja kalau kita katakan 2 tambah 3. Begitupun dengan catatan yang kedua. Ada tanda tambah ketemu tanda negatif, maka tanda tambahnya berubah menjadi tanda kurang, kemudian tanda negatifnya dihilangkan. Selanjutnya, anak-anak, aturan berikutnya, jika melakukan penjumlahan dengan secara langsung ada aturan tambahan yang anak-anak harus perhatikan ya. Di sini Pak Guru sudah menformulasikan supaya anak-anak bisa lebih paham nanti dan lebih gampang dalam melakukan operasi hitungnya. Jadi Pak Guru membuat formulasi khusus. Ini formulasi khusus dari Pak Guru untuk anak-anak supaya nanti dapat melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat negatif. Selama ini kan anak-anak biasanya cuma melakukan operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat positif di operasi hitung biasa. Nah, sekarang nanti ada operasi hitung yang melibatkan bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Itu ada beberapa formulasi atau ada beberapa aturan yang anak-anak harus ikuti supaya lebih gampang. Nah, aturan tambahannya, ini formulasi tambahannya ya yang Bapak Guru buatkan untuk anak-anak. Yang pertama, tanda tambah itu menunjukkan bilangan positif ya. Jadi kalau ada tanda tambah itu berarti positif. Kemudian tanda kurang menunjukkan bilangan negatif. Nanti Pak kita lihat ya apa maksud dari semua ini. Kemudian yang kelima, jika dua-duanya positif atau negatif, maksudnya jika dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka bisa langsung dijumlah atau dikurang. Nah, kemudian aturan yang keenam, formulasi yang keenam, jika salah satunya negatif, maka kita hitung selisihnya. Nah, nanti jika salah satu angkanya negatif, itu kita harus mencari selisihnya. Oke? Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, nanti kita buat, ini maaf ya, salah tulis ya.
buat garis pemisah di depan tanda operasi hitung. Apakah itu tanda tambah atau tanda kurang? Nanti kita buatkan garis pemisah ya. Ini formulasi dari Pak Guru. Jika angka yang positif lebih besar dibandingkan angka negatif, maka hasilnya positif. Kemudian jika angka negatif lebih besar dibandingkan angka positif, maka hasilnya negatif. Kemudian hitunglah, kemudian setelah itu setelah kita mengetahui, jadi kita mencari dulu hasilnya apakah positif atau negatif dengan cara melihat yang mana yang lebih besar. Jika positifnya lebih besar, maka nanti hasilnya tentunya bilangan positif. Sedangkan sebaliknya, jika angkanya nanti negatifnya lebih besar, maka tentu hasilnya nanti negatif. Nah, setelah mengetahui hasilnya positif atau negatif, kemudian kita menghitung selisihnya. Nah, selisih sendiri itu adalah perbedaan antara angka yang besar dan angka yang kecil. Nah, anak-anak supaya lebih paham tentang konsep selisih, di sini Pak Guru memberikan contoh ya, supaya anak-anak bisa lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan selisih. Nah, contoh, di sini ada 5 bintang kuning ya. Ada 5 bintang berwarna kuning, kemudian ada 8 bintang berwarna merah. Kita akan menghitung ya, berapa sih selisih antara bintang kuning dan bintang merah. Dan nanti selisihnya itu apakah bintang kuning atau bintang merah. Nah, kita buat dulu bintang berwarna kuning sebanyak 5 ya. Di sini ada bintang berwarna kuning sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan membuat lagi bintang berwarna merah sebanyak 8 buah. Nah, di sini sudah ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang mana yang dimaksud selisih? Selisih itu adalah perbedaan ya, perbedaan antara angka yang besar dengan angka yang kecil. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa lihat perbedaannya ya. Kalau saya tarik sampai sini, nah ini ya kelihatan ya perbedaannya. Jadi selisih antara 8 dan 5 itu ada 3. Ada 3 bintang merah. Jadi jawabannya kan bintang merah ya, ada 3 ya. Jadi selisih antara bintang kuning dengan bintang merah itu selisih antara 5 bintang kuning dengan 8 bintang merah itu adalah 3 bintang merah. Artinya ada lebihnya 3 bintang merah kalau kita selisihkan antara 5 yang kuning dan 8 yang merah. Mudah-mudahan anak-anak sampai di sini mengerti ya. Jadi selisih itu menghitung berapa perbedaan antara yang besar ya, yang besar dengan yang kecil. Jadi angka yang besar dengan angka yang kecil kita kurangi, nanti akan mendapatkan selisihnya. Inilah selisihnya anak-anak. Coba kita lihat contoh yang lain ya. Ini tadi 5, ini contoh tadi yang tadi ya. Jadi selisihnya kalau 5 bintang kuning kemudian 8 bintang merah itu selisihnya 3 bintang merah. Nah, kita coba lihat yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau bintang kuningnya 7 kemudian bintang merahnya 5? Nanti tentunya hasilnya bintang kuning ya, selisihnya nanti bintang kuning karena bintang kuningnya yang lebih banyak. Kita bisa lihat ya, kita buat dulu bintang kuning sebanyak 7 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita buat bintang merah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di sini bisa anak-anak lihat ya. Di sini selisihnya ya. Ini ada 2 lebihnya bintang kuning. Kenapa bintang kuning? Karena bintang kuning lebih banyak dibandingkan dengan bintang merah. Dan selisihnya itu adalah di 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kalau yang tadi ini 8 dikurang 5. Jadi tidak harus angka yang di depan dikurangi angka yang di belakangnya anak-anak kalau mencari selisih. Yang jelas mencari selisih itu adalah mengurangi angka yang tinggi dengan angka yang rendah. Itulah nanti hasilnya adalah selisih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal ya anak-anak. Di sini ada contoh soal 12 ditambah 16, kemudian 2 dikurang 17. Kemudian kita coba ikuti aturan yang ada di sini ya. Tanda tambah menunjukkan bilangan positif, tanda kurang menunjukkan bilangan negatif. Apa maksudnya? Kemudian apa maksud dari tanda tambah positif, tanda kurang negatif? Ini artinya kita lanjutkan dulu ya supaya anak-anak lebih paham. Saya tulis dulu di sini nomor 1 ya. 12 ditambah 16 sama dengan, nah coba kita lanjutkan ya.
kita coba pakai, nah ini sebenarnya kan operasi hitungnya biasa ya, 12 tambah 16 kita atau anak-anak bisa langsung menjumlahkan berapa sih 12 ditambah 16 itu, karena ini memenuhi syarat formulasi nomor 5 ya. Jika dua-duanya positif atau negatif maka langsung dijumlah. Ini kan dua-duanya positif ya, 12 sama 16 itu positif, jadi bisa langsung dijumlah seperti ini, 12 ditambah 16 kita jumlah. Ini kalau syaratnya itu, formulasinya itu memenuhi poin 5, itu tidak harus menghitung selisih. Nanti kalau nanti kalau operasi hitungnya memenuhi syarat nomor 6 baru kita mencari selisih. Nah, kalau seperti ini belum mencari selisih ya, kita tinggal jumlah karena dua-duanya positif. Jadi tinggal dijumlah seperti biasa. Nah, anak-anak untuk mempelajari tentang konsep penjumlahan dan pengurangan secara lengkap, Pak Guru juga sudah menyediakan link videonya di kolom deskripsi. Nah, anak-anak tinggal mengklik link tersebut untuk mempelajari bagaimana cara atau konsep dasar melakukan penjumlahan dan pengurangan secara bersusun. Di sini Pak Guru tidak menjelaskan secara rinci ya, cuma karena kita mau membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, ini kita jumlah langsung ya. 12 ditambah 2 kita jumlahkan yang selurus ya. 2 ditambah 6 itu 8. Kemudian 1 tambah 1 itu 2. Jadi jawabannya di sini 28. Begitupun yang nomor 26 sama sebenarnya. 26 kurang 17 itu sederhana ya. Ini masih bisa anak-anak kerjakan seperti biasa. Ini masih operasi hitung sederhana karena 26 kalau dikurang 17 itu masih bisa ya. Kita coba ya. 26 kurang 17. Ini saya hapus dulu yang tadi ya. Kita hapus semua. Tadi di sini jawabannya 28. Nah, kemudian kita coba cari 26 ya. Kita hitung secara bersusun seperti ini. 26 dikurang 17. Nah, sekarang kita kurangi. Ini tanda kurang ya. 6 dikurang 7 kan tidak bisa, jadi ini kita pinjam 1, di sini jadi 16, ini tinggal 1. Nah, 16 dikurang 7 itu kan hasilnya 9. 1 kurang 1 kan hasilnya 0. Kalau 0 paling di depan itu tidak usah ditulis. Jadi jawabannya 26 kurang 17 itu sama dengan 9. Nah, ini contoh soal yang biasanya anak-anak temukan ya di operasi hitung biasa, karena ini memenuhi syarat nomor 5 karena dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Ini kan positif ya, ini positif, ini positif, ini positif. Nah, sekarang kita coba lihat di contoh soal yang lain. Nah, ini anak-anak seperti ini, 10 dikurang 20. Nah, umumnya kan kalau yang besar itu, yang kecil itu kemudian dikurangi yang besar itu kan umumnya tidak bisa. Nah, karena ini operasi hitung bilangan bulat, makanya nanti hasilnya adalah negatif. Bagaimana caranya? Nah, langkah pertama adalah kita buat garis. Ya, anak-anak ya, perhatikan, kita buat garis pemisah di depan tanda operasi hitungnya. Nah, yang dimaksud tanda operasi hitung itu adalah yang ini, tanda kurang ini. Kita buat garis pemisah seperti ini. Nah, sekarang yang ini kita gabungkan ya, tanda kurangnya dengan angkanya. Kemudian yang di depan kita lihat, jadi ada 2 angka di sini ya. Tanda operasi hitungnya sudah hilang. Tadi di sini mengatakan jika angka yang positif lebih, maaf, mana ya? Garis pemisah depan ini yang di atas ya, tanda tambah itu menunjukkan bilangan positif, kemudian tanda kurang menunjukkan bilangan negatif. Nah, di sini ada tanda kurang, berarti menunjukkan negatif, bilangan negatif 20, kemudian ada positif 10. Nah, coba anak-anak perhatikan ya, Pak Guru coba jelaskan perlahan-lahan ya, supaya anak-anak bisa mengerti. Jadi, setelah kita pisahkan di sini buat garis pembatas, ternyata kita melihat ada 2 angka ya, ada angka 10 positif 10 dan angka negatif 20.
Nah, kemudian nanti positif 10 dan negatif 20 ini kita mau selisihkan. Ya, anak-anak, kita mau selisihkan. Sebelum kita selisihkan, kita lihat dulu apakah yang positif lebih besar atau yang negatif lebih besar. Nah, coba perhatikan anak-anak. Apakah di antara 10, positif 10 ini dan negatif 20 ini, yang besar itu negatifnya atau yang besar positifnya? Nah, kalau kita lihat, negatif 20 kan yang besar ya, artinya lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya ya. Jadi, bukan nilainya yang besar ya, tentunya kalau kita mau lihat nilainya, tentu nilainya yang 10 itu lebih besar. Tapi yang lebih banyak, kita lihat perbandingannya ya. Lebih banyak mana? Negatifnya atau positifnya? Tentunya lebih banyak negatifnya. Nah, jika negatifnya lebih banyak, otomatis nanti jawabannya di sini juga adalah negatif. Sama tadi, waktu kita mencari selisih bintang merah dan bintang kuning. Jika bintang merahnya lebih banyak, maka nanti hasilnya bintang merah. Jika bintang kuningnya lebih banyak, maka hasilnya juga bintang kuning. Nah, sama dengan ini anak-anak. Jika negatifnya lebih banyak, maka hasilnya negatif. Atau sebaliknya, jika positifnya lebih banyak, maka hasilnya positif. Nah, sekarang di contoh soal ini, negatifnya itu lebih banyak dibandingkan positifnya, maka hasilnya negatif. Nah, berapa nanti? Berapa sisa dari 20 ini? Kalau sudah kita bandingkan atau kita cari selisihnya dengan 10 ya, tinggal kita hitung. 20 kita selisihkan ya, yang cara mencari selisih tadi angka tertinggi dikurang angka terendah ya, 20 dikurang 10. Nah, ini kita cari selisih. Nah, untuk mencari selisih kita pakai tanda kurang ya. 0 dikurang 0 itu 0, 2 dikurang 1 10. Nah, maka hasilnya adalah negatif 10. Jadi selisihnya adalah negatif 10. Jadi soal ini 10 dikurang negatif 20 itu jawabannya sama dengan negatif 10. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti penjelasan Pak Guru sampai di sini. Nah, untuk lebih memahami, Pak Guru menambahkan contoh soal ya. Coba. Nah, di sini ada negatif 30 dan negatif 20. Sekarang, coba kita pakai aturan yang tadi ya. Kita buat garis pemisah di depan tanda operasi hitungnya. Operasi hitungnya ini kan ya, tanda kurang ya. Kita buat garis pemisah. Nah, setelah dibuat garis pemisah ini, kelihatan ada dua angka negatif ya. Negatif 30 dan negatif 20. Kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka langsung dijumlah. Ingat ya, kalau dua-duanya positif atau negatif, maka langsung dijumlah. Ini kan dua-duanya negatif ya, maka kita langsung jumlah. Negatif 30 ditambah negatif 20 itu nanti hasilnya negatif juga ya. Jadi negatif tambah negatif itu hasilnya negatif tambah negatif itu hasilnya negatif. Jadi ada misalnya ada negatif 30, tinggal kita jumlah 30 ditambah 20. Untuk negatifnya kita hiraukan dulu ya. 0 tambah 0, maaf ya, dijumlah ya. Kemudian 3 tambah 2 itu 5. Nah, maka jawabannya negatif 50. Oke anak-anak, nanti Pak Guru juga mencoba menjelaskan konsep lain ya dari negatif dan bilangan bulat negatif ini. Ini sementara kita pakai konsep dulu ya, konsep ini dulu ya. Sudah ya, mudah-mudahan anak-anak paham sampai sini ya. Kita coba lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nah, sekarang seperti ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita kembali ke aturan yang ada di catatan 1 dan 2. Ya, ada tanda positif, ada tanda tambah ketemu dengan tanda negatif, maka tanda tambahnya nanti berubah menjadi tanda kurang dan tanda negatifnya dihilangkan. Jadi ini kita tulis ulang ya. Sebelum kita kerjakan, kita tulis ulang. 47, kemudian tanda tambahnya berubah jadi kurang, negatifnya dihilangkan jadi 35. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan ke formulasinya ya. Dipisahkan, kita tarik garis pemisah di depan tanda kurang. Nah, sekarang kita melihat ada dua angka ya. Ada dua angka.
angka yang di depan ini positif, angka yang di belakang ini negatif. Setelah itu, setelah kita melihat dua angka, kita melihat lagi apakah angka yang mana yang lebih banyak, apakah angka positif atau angka negatif. Nah, kalau dilihat dari sini, pastinya angka yang lebih banyak adalah angka positif. Karena positifnya ada 47, sedangkan negatifnya ada 35. Jadi, otomatis nanti jawabannya di sini itu adalah positif. Sama dengan ya, ini sama dengan ini saat pindahkan ke sini ya. Nanti otomatis itu jawabannya positif anak-anak. Nah, kalau positif itu tidak usah ditulis ya simbolnya. Kecuali nanti kalau negatif kita tulis simbolnya. Tapi kalau positif tidak usah ditulis simbolnya. Nah, tinggal dikurangi. 47 kurang 35. Hasilnya nanti positif ya. Sebenarnya ini operasi hitung yang biasa juga sih anak-anak. Tapi tidak apa-apa lah kita pakai konsep seperti ini juga ya. 47 langsung ya kurang 35, atau kita cari selisihnya ya. Ini kita mencari selisih. 7 dikurang 5 sama dengan 2, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 12. 47 kurang 35 sama dengan 12. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ya contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada lagi nih aturan yang memenuhi catatan nomor 1 ya, tanda kurang ketemu dengan tanda negatif. Kita tulis ulang ya, negatif 86, tanda kurang ketemu negatif itu berubah jadi tanda tambah 94. Selanjutnya kita pisahkan di depan tanda operasi hitungnya ya, tanda tambahnya. Nah, sekarang sudah ada dua bilangan, kita sudah melihat dua bilangan ya, ada negatif 86 dan positif 94. Untuk menentukan hasilnya positif atau negatif, kita lihat lagi yang mana lebih besar, apakah negatifnya atau positifnya. Nah, ternyata yang lebih besar itu adalah positifnya, karena positifnya 94, sedangkan negatifnya cuma 86. Jadi, nanti jawabannya juga positif ya. Tapi ingat, kalau positif kita tidak usah menulis. Nah, berapa selisihnya? Berapa positif sisanya? Tinggal kita hitung selisihnya 94 dan 86. Kita hitung selisih ya, 94 dikurang 86. Oke. 4 dikurang 6 anak-anak tidak bisa ya, kita pinjam 1 di sini. Ini pinjam 1 tinggal 8, kemudian di sini 14. Nah, ingat ya anak-anak, Pak Guru tadi sudah menyampaikan untuk mempelajari materi tentang penjumlahan dan pengurangan secara mendasar dan secara rinci, anak-anak bisa melihat videonya yang Bapak Guru sudah sertakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita hitung. 14 dikurang 6 anak-anak. 14 kurang 6 itu kan 8 ya anak-anak. Jadi kita tinggal tulis di sini 8. Kemudian 8 kurang 8 0. Berarti jawabannya positif 8. Oke, anak-anak, mudah-mudahan mengerti ya dari penjelasan Pak Guru ini. Nah, anak-anak, kalau misalnya kalian kurang paham kalau kita menggunakan konsep negatif dan positif, Pak Guru coba berikan konsep lain ya. Jadi, negatif dan positif ini bisa kita umpamakan ya, anak-anak. Jadi, perhatikan di sini. Kalau misalnya bilangannya positif, kita bisa mengumpamakan bilangan positif itu adalah uang belanja atau uang yang akan kita gunakan untuk belanja. Sedangkan bilangan negatif itu adalah belanjaan atau barang belanjaan anak-anak. Ya. Jadi bagaimana penerapannya dalam operasi hitung seperti ini? Sama seperti tadi sebelumnya ya. Jadi kita berikan dulu garis pemisah di sini ya anak-anak. Kita berikan garis pemisah, kemudian sudah nampak ya di sini ada bilangan negatif. Kemudian di sini ada bilangan positif. Nah, negatif dan positif ini kita umpamakan ya anak-anak. Perhatikan. Kalau negatif itu kita umpamakan adalah barang belanjaan. Sedangkan bilangan positif ini kita umpamakan uang yang akan kita gunakan untuk membayar belanjaan. Nah, sekarang bisa kita lihat dari sini.
Anak-anak sekarang contohnya ya, diumpamakan anak-anak punya belanjaan sebanyak 35, sedangkan uang anak-anak itu sebanyak 50. Jadi anak-anak belanja barang sebanyak 35, kemudian uang yang anak-anak bawa itu sebanyak 50. Kira-kira setelah belanja, kemudian setelah membayar belanjaannya, apakah masih ada sisa uang atau masih ada belanjaan yang belum terbayar? Tentunya karena uangnya lebih banyak daripada belanjaannya, maka tentunya anak-anak uangnya masih ada ya. Nanti hasilnya itu kalau misalnya uang belanjaannya masih ada sisanya, berarti hasilnya positif. Sedangkan kalau misalnya uang belanjaannya tidak cukup untuk membayar belanjanya, berarti hasilnya negatif. Kita lihat ya, ini uang belanjaannya lebih banyak daripada belanjaannya, berarti hasilnya positif. Kemudian kita tulis di sini ya positif. Bentar. Oke, kita tulis. Maaf, kalau positif tidak usah ditulis ya, berarti nanti di sini hasilnya positif. Nah, tinggal kita cari berapa sisa uang anak-anak setelah membayar belanjaan ini. Caranya kita sama, kita selisihkan 50 dikurang 35, karena kita mencari selisihnya ya, mencari selisih antara 50 dan 35. 0 ini 10 ya, ini tinggal 4. 10 kurang 5, 5. Kemudian 4 kurang 3, 1. Nah, hasilnya 15. Nah, jadi anak-anak masih punya uang belanjaan sisanya sebanyak 15, karena tadi yang 50 ini digunakan untuk membayar belanjaan sebanyak 35. Itu ya anak-anak, kita menggunakan konsep perumpamaan. Jadi bilangan positif itu kita anggap uang belanjaan, sedangkan bilangan negatif kita anggap barang belanjaan. Kemudian kita pisah, setelah terlihat bilangan positif negatifnya barulah kita tentukan apakah misalnya uang kita cukup untuk membayar belanjaan atau tidak cukup. Kalau cukup itu berarti artinya nanti hasilnya positif, kalau tidak cukup berarti hasilnya negatif. Coba kita lihat contoh soal yang lain ya. Nah, di sini ada soal 456 dikurang 700. Seperti biasa kita beri dulu pembatas di depan tanda operasi hitungnya. Nah, setelah diberi tanda maka terlihat dua bilangan ya, ada positif 456 dan ada negatif 700. Positif itu adalah uang belanjaan, sedangkan negatif itu adalah belanjaan. Nah, sekarang bisa kita lihat lagi dari sini. Uang yang akan digunakan untuk belanja sebanyak 456, sedangkan yang dibelanjakan adalah 700. Nah, sekarang kita lihat apakah misalnya nanti kalau uang ini kita gunakan membayar belanjaan ini apakah cukup atau tidak. Tentunya tidak cukup ya anak-anak, karena uangnya itu atau belanjaannya ini lebih banyak daripada uangnya, ya kan? Makanya nanti hasilnya negatif. Jadi kita tulis di sini negatif karena lebih banyak yang dibelanjakannya daripada uang yang disediakan untuk membayar. Nah, berapa kurangnya atau berapa kurang uangnya untuk membayar belanjaan ini? Tinggal kita cari selisihnya 700 dan 456. Kita hitung ya. 700 kemudian 456. Tinggal kita hitung selisihnya. Ingat ya, kalau mencari selisih nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Di sini ya konsep pengurangan sedetailnya nanti anak-anak bisa lihat di kolom deskripsi ya, link videonya. Nah, ini pinjam di sini tidak ada, berarti ini yang pinjam dulu ke sini. Ini jadi 10, kemudian ini tinggal 6 ya. Kemudian ini sudah bisa pinjam ke sini ya, jadi ini dipinjam tinggal 9, kemudian ini jadi 10. Nah, sekarang sudah bisa kita hitung. 10 dikurang 6, 4. Kemudian 9 kurang 5, 4. Kemudian 6 kurang 4, 2 ya. Jadi jawabannya 244. Tapi dia negatif 244.
Nah, kalau kita kembalikan ke konsepnya tadi, artinya masih ada belanjaan sebanyak 244 yang belum kita bayar atau yang belum bisa kita bayar karena uangnya cuma 456. Oke, anak-anak, ini ya menggunakan metode atau konsep perumpamaan. Anak-anak juga sebenarnya bisa langsung saja tadi seperti yang soal-soal sebelumnya ya yang Pak Guru jelaskan. Kalau misalnya lebih besar negatifnya daripada positifnya, maka hasilnya negatif. Nah, anak-anak, sekarang kita coba lihat contoh soal berikutnya. Di sini ada negatif 356 dikurang negatif 250. Seperti biasa, karena ada tanda kurang ketemu dengan tanda negatif, maka operasi hitungnya kita ubah dulu. Seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Tanda kurangnya kita ubah menjadi tanda positif, kemudian tanda negatifnya kita hilangkan. Baru setelah itu kita pisahkan atau kita beri garis pembatas di depan operasi hitungnya. Jadi kalau model seperti ini jangan dulu diberi pembatas ya. Nanti setelah diubah modelnya seperti ini baru kita beri pembatas. Nah, setelah itu kita umpamakan. Negatifnya itu adalah barang belanjaan, sedangkan positifnya itu adalah uang yang akan kita gunakan untuk membayar belanjaan ini. Sekarang kita lihat apakah belanjaannya ini cukup atau apakah uangnya ini cukup untuk membayar belanjaannya. Ternyata kalau kita lihat karena uangnya lebih banyak 450 sedangkan belanjanya cuma 356, artinya nanti uangnya cukup ya untuk membayar belanjaannya dan ada sisanya. Nah, yang akan kita cari adalah sisa uangnya. Maka nanti di sini karena hasilnya nanti sisa uang, maka berarti di sini hasilnya nanti positif. Tinggal kita cari selisihnya anak-anak. Selisih antara uang dan belanjaan. Kita tinggal selisihkan 450 kita kurangi dengan 356 ya. Oke, kita kurangi. 0 kurang 6 tidak bisa, pinjam di sini 1, ini tinggal 4, kemudian ini jadi 10. 10 kurang 6 itu 4. Kemudian 4 kurang 5 tidak bisa lagi, pinjam lagi di sini ya, 4. Di sini 14, ini jadi tinggal 3. Kemudian 14 kurang 5 itu 9. Kemudian 3 kurang 3 0. Jadi kalau 0 tidak usah ditulis. Jadi hasilnya masih ada sisa uang sebanyak 94. Ingat, kalau sisa uang berarti positif, tapi kalau sisa belanjaan yang belum terbayar berarti hasilnya negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Di sini ada contoh soal lagi, negatif 125 ditambah negatif 50. Ingat, ada tanda tambah ketemu dengan tanda negatif. Kita ubah dulu modelnya seperti ini. Jadi tanda tambah kita ubah menjadi negatif, kemudian tanda negatifnya kita hilangkan. Kemudian barulah kita pisahkan angkanya. Nah, setelah dipisahkan ternyata dua-duanya negatif ya, berarti dua-duanya belanjaan. Tinggal kita hitung berapa belanjaannya semua ya. Karena di sini tidak ada uang, maka nanti hasilnya belanjaan. Jadi nanti hasilnya negatif, ya. Sama seperti tadi yang di konsepnya. Jika dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka langsung dijumlah saja dan hasilnya kalau dua-duanya positif berarti hasilnya positif. Kalau dua-duanya negatif, maka hasilnya negatif. Artinya kalau dua-duanya uang berarti hasilnya uang. Tapi kalau dua-duanya belanjaan, maka hasilnya belanjaan atau minus. Ini ada dua-duanya belanjaan ya, ada belanjaan sebanyak 125 dan ada belanjaan sebanyak 50. Kita tinggal jumlahkan belanjaannya. Jadi 125 kita tambah dengan 50. Jadi ini kita tidak menghitung selisih ya, karena dua-duanya negatif. Yang menghitung selisih itu kalau salah satunya saja yang negatif. Ini kita jumlah 5 tambah 0, 5. Kemudian 2 tambah 5, 7. Kemudian satunya turun karena tidak ada lurusannya. Jadi belanjanya itu sebanyak 175. Oke, ngerti kan anak-anak? Jadi kita tinggal menghitung berapa belanjanya karena dia tidak punya uang, jadi belanjaannya yang bertambah karena dua-duanya memang belanjaan. Selanjutnya soal yang lain, 250 dikurang
negatif 70. Sama, ini ada lagi tanda kurang ketemu dengan tanda negatif. Jadi kita ubah dulu model operasi hitungnya. Jadinya 250 ditambah 70. Ini sudah menjadi operasi hitung biasa sebenarnya ya. Tinggal kita jumlahkan 250 tambah 70. Tapi bisa kita lihat konsepnya, konsep perumpamannya. Kita pisahkan dulu garisnya, kemudian kita umpamakan 250 dan 70 ini kan dua-duanya positif ya anak-anak. Jadi kita ini uang 250, ini juga uang sebanyak 70. Nah, berapa? Pastinya hasilnya nanti uang ya. Jadi tinggal kita jumlahkan 250 tambah 70 itu jumlah uangnya. Oke, kita hitung ya. Jumlahnya ya 250, kemudian kita tambah dengan 70. Oke, ditambah ya, ingat ditambah karena dua-duanya sama. Jadi dua-duanya positif. Ini positif, ini juga positif. Jadi 0 tambah 0, 0, 5 tambah 7, 12 ya, simpan 1, jadinya 1 tambah 2, 3. Jadi dia punya uang sebanyak 320 anak-anak, karena tadi dua-duanya positif, maka uangnya bertambah menjadi 320. Oke, kemudian kesimpulan pelajaran hari ini, tetap ya anak-anak, jadi ada dua catatan untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian tadi ada tambahannya, kalau misalnya tanda tambah menunjukkan bilangan positif, tanda kurang menunjukkan bilangan negatif. Kemudian jika dua-duanya positif atau negatif, maka bisa langsung dijumlah. Tapi jika ada salah satunya yang negatif, maka kita hitung selisihnya. Cara menghitung selisihnya itu yang pertama, anak-anak buat garis pemisah di depan tanda operasi hitungnya. Apakah dia tanda tambah atau tanda kurang. Nah, setelah dibuat garis pemisahnya, maka kita lihat yang mana yang lebih besar. Apakah angka positifnya lebih besar atau angka negatifnya lebih besar. Jika angka positifnya lebih besar, maka nanti hasilnya positif. Atau jika angka negatifnya lebih besar, maka hasilnya juga negatif. Atau tadi kalau misalnya menggunakan perumpamaan, positif itu dianggap uang belanjaan, kemudian negatif itu dianggap barang belanjaan. Nah, jika uang belanjaannya lebih banyak daripada belanjaannya, maka hasilnya positif. Sedangkan jika belanjaannya lebih banyak daripada uang yang mau digunakan membayar, maka hasilnya negatif. Nah, setelah itu kita hitung selisihnya. Nah, selisih itu adalah perbedaan antara angka yang besar dan angka yang kecil. Anak-anak, mudah-mudahan paham ya tentang materi yang Pak Guru jelaskan pada video ini. Nah, untuk materi-materi lainnya atau mata pelajaran lainnya, anak-anak bisa juga mengakses di Rumah Belajar melalui portal Rumah Belajar. Anak-anak bisa akses melalui browser dengan mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Bisa juga download aplikasi Rumah Belajar di Play Store atau App Store menggunakan Android ya atau perangkat iPhone. Nah, di di portal Rumah Belajar nanti anak-anak bisa mengakses sumber belajar. Nah, di sumber belajar itu anak-anak nanti dapat melihat ada memilih berbagai jenis materi yang ada di situ. Di situ juga dijelaskan dengan jelas materi-materi. Jadi anak-anak juga bisa memperkaya atau memperdalam materi di menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Di sini ada anak-anak bisa pilih jenjangnya, kemudian nanti pilih kelasnya, anak-anak kelas berapa, dan pilih materi atau mata pelajarannya. Oke, anak-anak, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan materi pertemuan berikutnya tentang operasi hitung bilangan bulat, perkalian dan pembagian di video berikutnya. Jangan lupa ikuti terus Pak Guru, materi-materi yang Pak Guru sajikan melalui channel Hairudin HF. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.